Jadi memang kalau kita berbicara dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, kita tentunya harus inline dengan mandat dari Bank Indonesia sendiri, Mbak Anata. Bank Indonesia punya single mandate di mana harus menjaga stabilitas dari nilai rupiah yang diartikan sebagai stabilitas inflasi, nilai rupiah dari barang, dan juga stabilitas nilai tukar, yaitu nilai rupiah terhadap mata uang lain. Kalau kita lihat memang sebenarnya kami dari awal tahun, sejak Bank Indonesia stop menaikkan suku bunga atau mengakhiri siklus kenaikan ini gitu ya, mempause, kami memperkirakan memang risikonya lebih ke atas gitu ya. Nah, hal ini terkonfirmasi lagi di bulan Juni dan September, di mana FOMC meeting di US itu menunjukkan hawkish stance yang semakin intens gitu ya. Ini memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah. Sementara dari sisi inflasi domestik memang cukup terjaga karena kita juga melihat bahwa global food prices, kemudian juga supply chain-nya itu membaik gitu. Jadi kalau ditimbang dari dua faktor ini antara internal dan eksternal, di internal kita tidak punya isu dari sisi inflasi karena inflasinya terjaga dan jauh di bawah target batas atas Bank Indonesia. Tapi dari sisi eksternalnya kita mengalami pressure yang cukup dalam dan kita tidak sendiri, memang mostly negara berkembang mengalaminya gitu ya. Tapi dalam 6 bulan terakhir kalau kita lihat sejak FOMC Juni kemudian di FOMC September, tekanan terhadap rupiah ini semakin tinggi. Bahkan kita sekarang pelemahan 6 month to date-nya sudah lebih dalam daripada Thailand Baht, Filipina Peso, Vietnam Dong. Jadi peers kita itu kita sudah lebih dalam pelemahan rupiahnya dibandingkan dengan peers gitu. Nah, ini memberikan ruangan sebenarnya kepada Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan yang kami perkirakan memang terjadi di kuartal ini gitu ya. Tapi memang masalah timing itu mungkin ada pertimbangan dari sisi Bank Indonesia sendiri. Nah, menurut kami di bulan ini atau di bulan depan itu bisa jadi ada kenaikan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan faktor tekanan terhadap rupiah tadi gitu ya. Karena kalau kita lihat memang tekanannya sangat luar biasa, despite Bank Indonesia sudah mengeluarkan berbagai macam instrumen termasuk dari sekuritas rupiah Bank Indonesia, kemudian juga uh, PBI terkait dengan DHE gitu ya. Tapi memang banyak challenge yang dihadapi dari regulasi ini. Bukan berarti instrumen dan regulasi ini tidak efektif, karena kalau kita lihat TDDHE falas BI itu jumlahnya terus meningkat. Namun memang peningkatannya sedikit lambat karena ekspor kita yang menurun gitu ya. Kalau dari sisi sekuritas rupiah Bank Indonesia, kita lihat inflows-nya ada, tapi outflows di pasar SBN itu jauh lebih besar akibat dari tekanan ketidakpastian kebijakan The Fed tadi yang kita sampaikan. Jadi kami melihat memang ada potensi kenaikan suku bunga acuan di bulan ini atau bulan depan, bergantung pada timing. Tapi kalau kita lihat statement dari Bank Indonesia gitu ya, kalau misalnya Bank Indonesia konsisten dengan preemptive policy-nya, seharusnya dengan ekspektasi ada possibility bahwa The Fed akan menaikkan di November sebesar menjadi 5,75 untuk Fed Fund Rate-nya. BI kemungkinan akan preemptif gitu untuk menghindari tekanan yang lebih besar. Tadi Mbak Ana kesampaikan di awal bersama Mas Bram bahwa rupiah kita pada hari ini juga tembus break level resistannya di atas 15.800 rupiah per US dollar gitu ya. Nah, ini yang membuat apa namanya tekanan untuk menaikkan suku bunga itu sebenarnya semakin tinggi. Dan pertimbangan kedua adalah kita punya growth yang cukup baik, berbeda dengan negara-negara peers lain gitu ya. Kalau kita lihat negara peers lain itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup mild dibandingkan dengan Indonesia. Kita tahu di kuartal 2 kita tumbuh 5,2%, di kuartal 1 kita masih tumbuh di atas 5%. Ini menandakan bahwa ekonomi domestik kita cukup resilient, sehingga ketika suku bunga acuan itu dinaikkan, dampak kepada pertumbuhannya masih bisa cukup baik gitu ya, dengan policy mix yang BI punya, di mana likuiditas akan terus dijaga ample. Bauran itu nanti bisa disampaikan oleh Bank Indonesia juga untuk likuiditasnya tetap ample gitu. Tapi di sisi eksternal, dengan menaikkan suku bunga, spread antara Fed Fund Rate dan juga BI Policy Rate itu bisa lebih melebar dari posisi sekarang, yaitu 25 basis point, sehingga menarik inflows ke dalam pasar SBN kita. Di tengah yang memang bond yield differential kita terhadap US Treasury Notes itu juga terus menipis. Jadi memang dari framework yang ada sekarang, Mbak Ana, kami melihat memang potensi kenaikan itu akan dilakukan di bulan ini atau mungkin di bulan depan. Tapi kalau BI preemptif, konsisten, mungkin akan di bulan ini. Baik, Mas Faiz, selain amunisi dari mulai SRBI dan juga kebijakan DHE, apakah ada amunisi lain yang mungkin bisa dilakukan Bank Indonesia selain menaikkan suku bunga acuan?
Ya, mungkin instrumen-instrumen lain tetap dijalankan oleh Bank Indonesia, seperti misalnya intervensi triple intervention Bank Indonesia, baik itu di pasar forex ataupun di pasar SBN gitu ya, itu masih tetap dilakukan. Tapi memang pelemahan nilai tukar ini juga tidak hanya kita bisa sangkutkan kepada isu short term ya, isu sentimen, tapi juga kita harus pikirkan long termnya. Kita tahu current account kita sekarang sudah berbalik defisit di kuartal 2 dan juga dalam tren yang melebar. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita harus mengadres isu current account ini sebagai masalah long term kita, karena kalau tidak external resilience kita ya akan tidak begitu kuat ke depannya gitu ya. Jadi hal fundamentalnya ini harus diperbaiki. Kita sudah melihat pada saat pandemi current account kita surplus, 2022 pun kita masih surplus, rupiah kita cukup relatif terjaga bagus gitu ya, karena account kita mengalami surplus. Nah, ini yang harus dipertahankan ke depannya, bagaimana kombinasi antara instrumen-instrumen short term di pasar forex dan pasar SBN yang dilakukan Bank Indonesia juga disupport oleh faktor fundamental dari rupiah itu sendiri yang digambarkan oleh current account position kita, sehingga at least kita bisa menjaga current account defisit kita tetap kecil atau bahkan kita bisa balikkan kembali menjadi surplus.